Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Abu yang Mama Gufron bicara bahasa air. Makanya datang, kenapa ada air? Saya tanya dari awas, hati-hati takut jatuh. Saya tanya, Assalamualaikum ya hidir akuli inna kalimah Gufron na kalimah sidi inna bandakar la kali inna kalimah fil maut mas kali inna kalimah fa kali inna kalimah. Itu satu wadah, satu baskom, ya, satu guci dan satu wadah. Askom malmafa mus alas ali mafilman mabaskom maskara. Satu wadah, satu guci, satu baskom. Itulah air. Yakin hanya minum kopi, rokok, air putih. Saya yakin 1000 yakin sampai sekarang saya hanya minum kopi dengan rokok, air putih, cukup. Itu sampai menirakati Indonesia. Karena apa? Takut saya. Mudah-mudahan Indonesia ini tidak ada bencana. Dibuang jauh-jauh, dihilangkan. Kun fayakun. Si Gufron ini yakin dia cuman minum kopi, rokok, dan air putih. Kalau orang bohong itu, ya kok bisa jangan nampak kali gitu. Ilmu memancing. Kenapa kok Abah Gufron sering mancing? Nah, mancing itu kita ini dikir kepada Allah agar Demak ini berkah, hidayah. Betul nggak? Gara-gara Gufron mancing, semua kan bikin tempat pemancingan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau dulu kan susah, mau jalan pun takut. Betul atau tidak ini? Tapi sekarang Masya Allah, sama itu pun menjaga pos kamling lewat mancing. Apa hubungannya memancing sama Demak? Apa hubungannya memancing sama takut? Apa hubungannya memancing sama pos kamling? Makin lama bukan makin sehat akalnya. Yang sadar tapi tidak sadar. Kenapa ulama membentuk NU? Kenapa ulama membentuk Muhammadiyah? Kenapa ulama menyatukan menjadi Asia Afrika? Kenapa membentuk menjadi tokoh para pahlawan sampai mendirikan Monas, mendirikan suatu mengingati bahwa Indonesia tidak takut sama siapapun. Ingat kepada Pancasila, merah putih NKRI. Ini loh. Kita ini jangan sadar tapi tidak sadar. Kamu jangan sadar tapi tidak sadar. Kalau orang yang sadar, oh iya ya, saya ini dilahirkan oleh ibu orang Indonesia. Monas itu kenapa bisa tegak berdiri di atas itu ada emas? Itu berkat sumbangan dari masyarakat Aceh. Berarti luar biasa ini berpegang teguhnya orang-orang Aceh ini dulu. Mama Gufron bisa menghidupkan orang mati. Langsung malaikat maut dipanggil. Hei malaikat maut, makuli inna kalimah Allah. Al-kuli inna kalimah Allah. Dikejar ke langit. Tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disikat. Keluarkan hikmah Allah. Keluar lagi ke bumi. Masuk lagi yang mati, hidup kembali. Kupikir tadi apa? Rupanya mati. Pergi kembali, mati lagi. Abu yang Mama Gufron satu-satunya menguasai bahasa Suryani dan Ibrani. Saya ini asli keturunan Nabi Adam. Betul nggak? Nah, kenapa satu-satunya yang bisa menguasai bahasa Suryani sampai bahasa Ajam, bahasa Ibrani? Subhanallah. Ya, percaya nggak percaya silakan. Yang penting kita doa. Dan keturunan Nabi Adam bukan kau aja. Kami ini keturunan Nabi Adam juga. Manusia ini diciptakan oleh Allah itu melalui dari Nabi Adam. Diciptakan juga Siti Hawa dari tulang rusuknya Adam. Beranak pinaklah sampai sekarang. Kultum Mama Gufron paling ganteng sedunia. Paling ganteng sedunia ya Gufron. Betul atau tidak? Oh, semua pun banyak yang ngejar saya sekarang. Betul atau tidak? Widadari liar lihat Gufron. Widadari malaikat pusing nges Gufron lagi. Lah iya saya juga pusing kok malaikat. Lah ya apa? Nggih betul. Sekarang
ini anak saya, anak-anak saya. Apakah senang ke anak saya? Nggak mungkin, pasti senang ke bapaknya. Betul atau tidak? Buat apa anaknya? Nggak ke bapaknya, ganteng sekali. Betul atau tidak? Belut mah masih wani. Gitu, betul nggak? Kalau memi lah. Selain si Gufron ini pandai melawak, dia tak pandai berdakwah, tapi dia pandai berbohong. Salah satu dia pandai berbohong yaitu cerita bidadari itu. Dari segi bidadari dia berbohong. 10 tahun dia tak makan, itu bohong. Musafir selama 40 tahun, itu juga bohong. Siapa yang nyolong motor Gufron? Ini saya sampai diinjak-injak. Kerma pondoknya merarat, apapun merarat, sampai disikat apapun. Ketir, balikan Indonesia, muntah dibalikan. Sa Jawa Barat sahan muntah nyawa aing. Yo, aing nuruskan Syekh Nawawi, aing nuruskan Abuya Mama Armin Cipuntu, anu boga Garut, aya bapak aing Den Ukwo Sukmawi Jaya, itu bapak aing. Motornya pernah hilang, tapi tidak ditemukan. Tapi katanya hebat, berteman dengan para malaikat. Manggil malaikat tuh, malaikat sini kau. Datang, bahasa cacing. Merasakan dan dirasakan. Apakah manusia ini mau demo? Tidak. Makanya kata cacing, la hasiriina alaika ya Allah. Saya hanya berhutang. Ya ampun. Orang lemu pun bisa kurus, habis. Dia betul. Apalagi orang kurus, lebih enteng. Apa hubungannya demo sama cacing? Gak ada hubungannya demo sama cacing. Adanya bisa nge-live itu semua karena Abuya. Berhibarlah bendera Gufron. Apa Gufron itu? Saling memaafkan. Betul nggak? Betul atau tidak? Lah iya, anak-anak bisa muncul kira gara-gara Gufron. Adanya nge-live di mana-mana gara-gara Gufron. Lah iya, Gufron dilawan karena sudah tertulis di Quran. Betul atau tidak? Gufron dilawan karena udah tertulis di Quran. Perkara live itu karena si Gufron ya. Ini memang kontaknya luar biasa ini. Laut dijaga sama saya demi keselamatan NU. Ini saya sampai diinjak-injak. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Hati-hati, lain aing nafsu. Kerma pondoknya merarat, apapun merarat, sampai disikat apapun. Kecil. Ngaji ke Abuya Gufron kalau mau tahu sejarah. Ngaji ke sini, pedangnya Rasulullah pakai bahasa apa? Bos. Ngaji dong, ongko senang Rasulullah tapi sejarah Rasulullah nggak ngerti. Waduh, kebangetan dong. Sudah masuk ke makomnya Rasulullah, sudah masuk ke sahabat-sahabatnya, sudah masuk ke Ka'bahnya. Ngaji dong. Nggak ada santri Mama Armin jadi kalah petong, tah meneruskannya Gufron bin Gufron. Orang yang di belakang apa nggak malu gitu, ya kan? Apa nggak malu? Ini si Gufron ini bicara udah ngelantur. Kalau di Malaysia, Abdul Kahar Ahmad itu mengaku sebagai rasulnya Melayu. Dia kena tangkap. Dan dia mengakui perbuatan dia itu, bahwasanya perbuatan dia itu salah. Dia dibebaskan, setelah itu dia bermasalah lagi. Kedapatan membuat grup di Facebook dan dia dijatuhi hukuman lagi, dia kena tangkap lagi. Ngaji ular bareng Mama Gufron. Makanya banyak ular piton tuh seperti begini. Ular walang itu seperti begini. Coba ngaji ular gerak, beribu-ribu ular itu, apalagi kepada cacing. Nah, cicing kamu, aduh, parageh kancing cicing, cek cacing tuh, awas kon kalau kamu sudah mati tamangan digerakan. Geli. Ngaji ular bareng si Gufron. Ceramah dia ini, tausiah dia ini, nggak ada yang bahas di situ, nggak ada kitab. Yang dibahas ya cuma dengarkan dia cerita aja. Yang diceritakannya itu nggak betul, ngawur semua. Inilah arti Madura menurut Mama Gufron. Tempatnya apa? Disebut Madura, maafkan, doakan, rasakan. Betul atau tidak? Madura bangkit, malu. Itu ilmu huruf. Disebut Madura itu Madura, maafkan, doakan, rasakan. Betul nggak? Kenapa didoakan? Didoakan se-Indonesia datang ke Madura. Betul atau tidak? Apakah manusia bisa tirakat dengan
Bilal, saya pengen tahu kepedihan Bilal. Bagaimana secara adanya Bilal, tirakatnya Bilal, perintah Rasulullah, perintahnya sahabat. Saya pengen tahu. Bukan dongeng, bukan sandiwara. Hati-hati. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ketemu saudara saya jarah ke orang tua. Nama bapak saya Raden Uko Sukmawijaya. Terus saya jarah ke satu pulau. Itu pun dipersulit. Ada apa di balik layar itu? Betul atau tidak? Dan saya tolong kepada yang megang tempat itu atau yang menyelamatkan di situ atau sesepuh di situ. Tolong ini kasih terangan. Kasih lampu. Tolong ini pohon-pohon dibersihkan kata saya. Karena itu petua dari orang tua saya sama kakek saya. Betul atau tidak? Saya berulang-ulang. Tapi rasanya orang situ itu kayak ketakutan kedatangan saya. Betul atau tidak? Akhirnya hari demi hari, waktu demi waktu, kebongkarlah di situ ada tanaman ganja. Sikat habis. Betul atau tidak? Itu daerah luhur. Itu tempatnya wali. Bukan tempatnya ganja. Ternyata Gufron datang ke suatu tempat itu dipersulit. Dipersulitnya itu karena di situ terdapat tanaman ganja. Semua para nabi pakai bahasa Suryani. Semua para nabi bukan bahasa Arab, bahasa Suryani. Wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan adam, maqali inna syalari ummati inna kalimat dunya. Maka langsung pedangnya pun ditulis oleh bahasa Suryani. Betul atau tidak? Pedangnya pun ditulis pakai bahasa Suryani. Ini pedang yang mana, Gufron? Pedang yang mana? Kau bilang para nabi pakai bahasa Suryani. Nabi itu ya pakai bahasa Arab. Mati pun kita nanti ditanya di dalam kubur, ma rabbuka, ma nabiyuka. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, Fron. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Doa masuk kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada bacaannya. Laqad innaka liyama fa'alayya ma fil mawla wa ma qad hadaka li innaka liyama fil mawla. Subhanallah ya Allah. Ma qad inna rahmatan ruh wa ma qad inna rahmatan jasad la kaliyama fil mawla. La ilaha illallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qad inna hasyaka liyama fil mawla. Masa bacaan masuk kamar mandi laqad inna liyama fa'? Gak pernah aku dengar doa masuk kamar mandi kayak makoli. Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Waktu kata Sunan Ampel, Robbana kolina wa qadi inna kaliyama Allah. Wah, apa pakai bahasa Sunan Ampel? Geger bumi langit ya. Sorry, bayar berapa ke saya? Gak ada Sunan Ampel bahasanya kayak yang kau bilang tadi, Gufron. Gak ada dalam sejarah manapun Sunan Ampel berbahasa pakai mafakol, inna rohmatan. Gak ada. Suara semut dan suara cacing. Kang Gufron. Semut Askali ina kalinya Gufron. Askali arti rungu sorone cacing asidi inhas kasida. Ternyata Mama Gufron sering SMS dan WA malaikat maut, malaikat Jibril dan nungkar nangkir. Udah didaftar oleh Gusti Allah karena sering SMS-an. Ya, coba SMS dengan malaikat. Punya HP? Ya, punya HP terus di WA ke malaikat maut, malaikat Jibril, nukar nakir. Wah, ganteng wis lah. Orang kayak gini kok banyak gitu pengikutnya ya kan? Aku pun heran harus pergi ke Malaysia dan Singapura. Itu tadi saya harus pergi ke Malaysia dengan Singapura, tapi saya bukan mata duitan, tapi saya cinta Indonesia. Biarpun kecil, orang musafir, sarkut, sarjana kuburan, ya biasa-biasa aja. Potongannya seperti begini, enjoy saja, betul nggak? Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oywobo, SHSHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CA, CCMK. Saya, Riko Telimunga, SPSC, SH, JNT Express, COD, CKCK 50, N21, kalian 22, bot roda patah 3, spring belakang kanan patah 4, mangkir 4 kali, SP berkali-kali. La haula wala quwata illa billah, takbir. Panjang kali pula namanya ya kan, gelarnya itu cukup panjang.
Saya musafir 40 tahun seluruh dunia, nyeker. Ngerti saya. Gak ada turunan Syekh Nawawi jadi kucing. Yang asli loh, bukan fotokopi plastik jadi harimau. Harimau apa? Keberanian untuk menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Betul atau tidak? Enggak betul Abah, enggak betul ya. Abah kalau mau menyampaikan sesuatu, itu yang simpel aja Abah ya, buktikan. Abah keliling dunia 40 tahun. Wah, musafir 40 tahun, ngeri itu Abah ya. Itu kan bisa dibuktikan dengan paspor minimal ya. Sehingga Abah jangan ngomong ngelantur ke kanan ke kiri, Abah ya. Dan buat teman-teman netizen banyak juga yang mengkritisi saya, ngapain sih udah El Huda kok Anda ngerespon videonya Mama Gufron? Mungkin Mama Gufron aja nggak mendengarkan omongannya sampean. Saya nggak nasihatin beliau, teman-teman. Saya itu nasihatin netizen yang masih berada pada posisi swing dalam bersayap, yang bisa ke kanan dan bisa ke kiri, bahwa ini nggak benar, ini bukan syariat Islam, begitu ya. Musafir 40 tahun kemudian membanggakan keturunan, ya kan? Ingat loh, salah satu penyakit arba'un min amril jahiliyah, 4 perkara dari perkara jahiliyah, la yatrukuhunna ummati, yang umatku tidak meninggalkannya sampai hari kiamat kelak. Salah satunya adalah al-iftikhar bil ansab, membangga-banggakan nasab. Sewat kalau misalnya Abah keturunan Imam Nawawi yang asli, tapi ternyata saya dengar kabar sih katanya keluarga Imam Nawawi pun Al-Bantani menolak itu. Coba teman-teman di browsing ya. Nah, kalau memang ternyata itu nasabnya benar, itu pun tidak patut untuk dibanggakan. Kalaupun misalnya Abah ternyata salah dalam menasabkan seseorang, hati-hati loh bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manin tasaba ila ghairi abi wa huwa ya'lam." Barang siapa menasabkan dirinya kepada yang bukan bapak kandungnya dan dia tahu itu, tapi dia tetap melakukan itu, lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium daripada bau surga. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, keilmuannya tidak diragukan. Kitabnya begitu fenomenal, keturunannya tentu menjadi macan, dan tentunya macan itu adalah orang yang berbicara kebenaran berdasarkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafun salih, dan itu tidak Abah lakukan. Berarti Abah sebenarnya menafikan keturunan Imam Nawawi yang ada pada diri Abah. Barakallahu fikum, itu pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Dia menjaga pintu neraka. Dibilang dia bertemu dengan para malaikat. Dia musafir 40 tahun. Dia tak makan selama 10 tahun. Coba bayangkan. Kalau orang sehat pasti dia berpikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, next, ini apa guys? Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha kinilah tiba, besok pagi kita semuanya. Bagi umat Islam seluruhnya melakukan sholat Hari Raya Idul Adha. Kamu Gufron pamer jurus di tengah-tengah kajian. Tenaga dalam. Wah. Allah tua Bali ya Bali. Bless. Ya. Rock and roll. Mau tanya Gus, gimana hukumnya mencabut? Bagaimana hukumnya mencabut jembut orang yang sedang tidur, Gus? Aduh, jangan gitu dong. Diriku kan malu-malu anjing mau jawab. Dirimu tidak punya akhlak. Antum gadur. Kok bisa? Jembut-jembut lagi nganggur kok dicabut. Kan bisa pakai gramason. Nyanyi bersama Mama Gufron, berpacu dalam melodi. Dalam melodi. Wah. Bandung Selatan di waktu malam. Halo, halo Bandung. Di sana rumahku. Do you remember? You know, see I love you. When I find my job on the morning, it's long. The lady. Orang datang ke majelis dia nih cuman mendengarkan dia ini melawak ya.